Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kolaborasi pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya terkait dengan teori belajar. Perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Istika Sari Rahayu selaku pemateri. Yang kedua, Nunung Cynthia Devi selaku pemateri. Yang ketiga, Nurlela, saya sendiri selaku moderator dan pemateri. Adapun pokok bahasan yang akan kami paparkan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, teori belajar dan penerapannya. Yang kedua, model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang ketiga, studi kasus dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya, pemaparan mengenai teori dan penerapannya akan dijelaskan oleh Saudari Nunung Cynthia Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Cynthia Devi akan membahas tentang teori belajar dan penerapannya. Yang pertama, penerapan teori belajar behavioristik, yang dimana teori belajar behavioristik ini menyatakan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku, di mana belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Penerapannya itu guru memberikan banyak latihan agar terbentuknya perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Contohnya, di saat bel masuk sekolah berbunyi, guru mengajarkan siswa untuk berdoa sebelum belajar. Lama-kelamaan, tanpa guru meminta siswa untuk berdoa, ketika mereka sudah mendengarkan bel masuk sekolah, mereka akan terbiasa masuk ke dalam kelas lalu berdoa sebelum mulai pembelajaran. Yang kedua, penerapan teori belajar sosial kognitif. Belajar yaitu proses perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar, di mana teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Contohnya, terdapat dua siswa yang dimana pertama siswa A dan siswa B. Di sini siswa A masih kurang, sedangkan siswa B itu orangnya pintar. Guru menjadikan siswa A dan siswa B ini teman sebangku, di mana siswa A selalu mengamati kegiatan yang dilakukan oleh siswa B. Siswa B ini gemar membaca buku, belajar menghitung, mengerjakan soal-soal yang ada di bukunya secara mandiri. Lama-kelamaan, karena selalu melihat kegiatan siswa B, siswa A ini menjadi bersemangat. Dia mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh siswa B. Mereka berdua belajar bersamaan dan siswa A ini mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Yang ketiga, penerapan teori belajar konstruktivisme, yang dimana belajar merupakan usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Contohnya, penerapannya itu guru memberikan siswa sebuah bangun ruang kubus dan soal untuk mencari luas, permukaan, dan volume kubus tersebut. Di sini siswa menghitung dan menemukan jawabannya secara mandiri atau secara individu sendiri-sendiri. Guru hanya bertugas untuk menjadi fasilitator bagi siswa yang masih kurang mengerti tentang bagaimana cara mencari luas permukaan kubus dan volumenya. Dengan cara siswa mengerjakan dan menemukan jawabannya sendiri akan membuat dia selalu mengingat hal tersebut. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Berdasarkan prinsip konstruktivisme,
Belajar diartikan sebagai suatu proses di mana siswa mengalami sendiri atau menemukan sendiri atau kesimpulan. Jadi prinsip konstruktivisme ini yaitu siswa dituntut belajar aktif dalam menemukan konsep-konsep baru. Adapun model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme yang pertama yaitu discovery learning, di mana pembelajaran discovery learning ini yaitu pembelajaran aktif melalui konsep-konsep yang mendorong siswa mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman tersebut untuk menemukan konsep-konsep baru. Yang kedua, pembelajaran inquiry, di mana model pembelajaran inquiry ini yaitu pembelajaran yang menekankan penyelidikan, penemuan, serta eksperimen. Jadi, model pembelajaran inquiry ini menuntut siswa untuk aktif dalam melakukan penemuan atau eksperimen. Contohnya yaitu siswa mengamati dan menemukan sendiri bagaimana cara lilin bekerja. Model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme selanjutnya yaitu cooperative learning tipe Jigsaw, di mana dalam model pembelajaran ini ada yang namanya kelompok asal dan kelompok ahli, di mana masing-masing anggota kelompok asal memiliki materi atau sub berbeda-beda. Kemudian masing-masing kelompok asal ini berkumpul dengan kelompok ahli untuk mendiskusikan materi atau pokok bahasan yang memiliki bahasan yang sama. Selanjutnya siswa tersebut kembali ke kelompok asalnya dan menjelaskan pokok bahasan yang telah didiskusikan dalam kelompok ahli kepada kelompok asal, kepada anggota kelompok asal. Selanjutnya, model pembelajaran selanjutnya yaitu contextual teaching learning, di mana model pembelajaran ini menekankan siswa mengaitkan materi diajari dengan kondisi realnya, dengan kondisi nyata atau kondisi konkretnya. Contohnya yaitu guru dapat membawa bahan ajar berupa perkecambahan dan menunjukkan kepada siswa proses pertumbuhan biji menjadi kecambah. Siswa diberi tugas dalam mengamati bagaimana proses biji berubah menjadi kecambah, atau guru dapat bertanya kepada siswa bagaimana jika air dicampur dengan minyak, apa yang akan terjadi. Siswa dapat mengamati air bagaimana atau apa yang akan terjadi jika air dicampur dengan minyak. Kemudian siswa itu membuat konsep atau hasil penemuan mereka yang akan terjadi jika air itu dicampur dengan minyak. Jadi prinsip pembelajaran konstruktivisme ini yaitu menekankan siswa untuk belajar aktif dalam menemukan konsep-konsep, di mana konsep-konsep tersebut konsep-konsep baru yang didapatkan dapat dihubungkan dengan konsep-konsep yang telah ada sebelumnya. Pokok bahasan mengenai studi kasus dalam meningkatkan motivasi belajar anak akan dijelaskan oleh Saudari Istika Sari Rahayu. Baiklah, saya akan menyampaikan materi terkait dengan cara meningkatkan motivasi siswa yang ada di dalam kelas dengan gambaran permasalahan yang ada. Kasus yang pertama dialami oleh Tania yang berumur 7 tahun dengan permasalahan memiliki kemampuan dan keinginan rendah untuk sukses. Cara memotivasi Tania adalah yang pertama melakukan pendekatan, yang kedua menceritakan kisah inspiratif, dan yang ketiga mengganti metode pembelajaran. Kasus yang kedua dialami oleh Samuel yang berumur 10 tahun dengan permasalahan bekerja keras, menjaga harga diri, dan memiliki rasa takut akan kegagalan. Cara memotivasi Samuel di sini yang pertama melakukan pendekatan, yang kedua memberikan arahan atau bimbingan, yang ketiga menceritakan kisah inspiratif. Kasus yang ketiga dialami oleh Sandra yang berumur 13 tahun dengan permasalahan terlalu tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Cara meningkatkan motivasinya yang pertama
melakukan diskusi kecil kepada Sandra untuk mengetahui apa alasan Sandra melakukan hal tersebut. Selanjutnya memberikan motivasi atau arahan atau bimbingan kepada Sandra. Dan yang terakhir, mengganti metode pembelajaran. Kasus yang terakhir dialami oleh Robert yang berumur 17 tahun dengan permasalahan memiliki sedikit minat di sekolah dan tinggal bersama bibinya. Cara meningkatkan motivasinya yang pertama, menggali informasi terkait akan permasalahan Robert. Selanjutnya mencari solusi alternatif akan permasalahannya. Dan yang terakhir, memberikan arahan atau bimbingan bahwa pendidikan itu penting untuk masa depannya kelak. Demikian pemaparan materi yang kami sampaikan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa teori belajar behaviorisme itu mengartikan belajar itu sebagai perubahan tingkah laku. Sedangkan teori belajar kognitif mengartikan belajar itu merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman. Sedangkan teori belajar konstruktivisme mengartikan belajar merupakan proses seseorang dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksikan atau pengalamannya. Adapun model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme yaitu discovery learning, model pembelajaran inquiry, cooperative learning tipe jigsaw, contextual learning, dan masih banyak lagi model pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kelas. Adapun dalam hal meningkatkan motivasi belajar anak, kita sebagai guru harus mengetahui terlebih dahulu masalah apa saja yang dihadapi anak tersebut sehingga motivasinya kurang. Baru kita dapat memberikan solusi, memberikan tindak lanjut apa yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Demikian presentasi kami kali ini. Apabila ada kekurangan baik dalam hal penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.